Ini kayaknya bara-bara lama-lama ubanan ya. Uban gue nambah gitu mikirin kasusnya Vina sama Eki ini loh. Karena ya, gue tuh baru aja ngelihat satu podcast dari Jejak Backpacker. Yang mana Jejak Backpacker ini ada 2 orang. Dia itu berhasil menemukan 1 orang yang namanya Bang Mel-Mel. Nah, si Bang Mel-Mel ini itu sedang dalam perlindungan saksi. Dan yang melindungi dia itu sekarang adalah Bapak Hotman Paris, Bapak pengacara kondang kita itu. Jadi ternyata Bang Mel-Mel ini adalah saksi kunci. Sampai keripet gue. Bang Mel-Mel ini adalah saksi kunci. Kenapa? Soalnya dia tuh bercerita guys. Dia bilang katanya di malam itu dia adalah orang yang sebelum kejadian itu pergi jalan-jalan ke taman kota barengan sama Eki dan Vina. Jadi ceritanya gini, Eki itu mau jalan-jalan nih sama Vina. Bang Mel-Mel ini tuh bisa disebut sebagai kakak-kakaannya gitulah ya, abang-abangan lah gitu buat si Eki ini gitu. Nah terus si Bang Mel-Mel nih bilang, ya lo kalau misalnya ngajak Vina, ajak Linda dong. Jadi gue ada temennya. Makanya Linda itu diajak lah. Jadi waktu mereka itu jalan ke taman kota, itu nggak cuman ada Eki, Vina sama 1 temennya yang sebelumnya gue nggak tahu siapa. Ternyata ada Linda juga guys di situ. Dan sebelum mereka jalan, mereka sempat beli minuman lah gitu ya, untuk jalan ke sana, untuk minum-minum santai mungkin gitu kan. Nah sekitar jam 10:30-11 si Vina tuh ngajakin pulang gitu. Terus si Bang Mel-Mel ini bilang, ya udah deh yuk kita pulang, tapi gua harus isi bensin dulu nih, bensin gua habis. Nanti mampir ya, kita isi bensin, kata dia gitu. Waktu pas jalan, si Bang Mel-Mel ini sama Linda belok ke tempat isi bensin ya, ke pom bensin. Ternyata si Eki sama Vina tuh langsung jalan lurus guys. Terus dia bingung kan, kayak kenapa kok gue gak ditungguin gitu kan. Akhirnya dia minta Linda lah buat ngecek si Eki nih, suruh ngechat atau telepon gak diangkat. Akhirnya di chat, dibilang tungguin ya, kita tuh soalnya lagi isi bensin gitu. Tapi karena gak dibales, mikirnya oh ya udah mungkin udah pulang kali gitu. Nah nggak lama setelah itu, sekitar beberapa jam, si Bang Mel ini dikabarin kalau ternyata Eki sama Vina itu lagi dikeroyok sama gerombolan yang 11 orang itu. Datanglah kan si Bang Mel-Mel ini. Begitu dia datang ke sana, ada kayak satu gubuk yang di depannya itu ada warung, ada yang jaga cowok. Dia ngajakin si cowok itu, ayo dong yuk temenin gue, kita masuk ke dalam nih, ngedep-ngedep ngeliat gitu kan. Tapi si cowok itu gak berani. Akhirnya mau tahu apa? Dia memberanikan diri sendiri, si Bang Mel-Mel ini, untuk masuk ke dalam dan untuk ngecek. Dan dia melihat semuanya. Dia melihat semua pelakunya, dan 11-11 itu melakukan ruda paksa pada Vina. Itu menurut Bang Mel-Mel. Udah gitu, gue tadi baru aja ngeliat ya, ada 1 orang saksi yang katanya saksi kunci yang pada saat itu ada di tempat kejadian, cowok, namanya Aep. Ini tuh diliput sama Berita 1. Nah si Aep ini orangnya ya guys ya, kalau gue lihat juga mukanya tuh kayak mereka, mohon maaf ya, cuman mirip-mirip gitu loh. Antara Egi dengan Aep ini sebenarnya mirip gitu kan. Nah terus si Aep ini tuh ditanya, kok dia bisa ngeliat? Dia bilang katanya, oh saya pada saat itu ada di tempat kejadian karena saya lagi nunggu di warung. Berarti benar si Bang Mel-Mel ini ketemunya sama Mas Aep ini gitu. Makanya dia bisa ngeliat siapa pelakunya, katanya begitu. Dan begitu ditanya sama si wartawan, ditanya, itu menurut kamu Peggy yang sekarang jadi TSK itu bukan orangnya? Terus dia bilang, saya nggak tahu orang itu namanya siapa, tapi kalau dari wajahnya iya, katanya gitu kan. Nah terus bener-bener mikir gitu, itu kan satu kejadiannya malam ya guys ya. Terus nomor 2 nih, entah kenapa gue ngeliat muka mereka itu agak sulit dibedain satu dengan yang lain gitu loh. Tapi kalau misalnya dilihat fotonya secara jelas gitu, itu bisa kelihatan bedanya. Contoh gue kasih lihat. Nih ya, kalian lihat. Ini Peggy yang waktu pas dulu di tahun 2016, ini 8 tahun kemudian ya kan. Kalian lihat itu mukanya. Menurut kalian mukanya mirip nggak? Satu yang aku bilang nggak mirip aja, lihat. Itu kupingnya tuh pakai plak guys. Yang mana lihat kupingnya Peggy itu, kalian lihat dong. Ini kalau udah begini udah nggak bisa dibenerin. Kupingnya akan tetap gede gitu loh. Dari situ aja udah kelihatan itu berbeda gitu kan. Kemudian ditambah lagi, jadi si Peggy ini orangnya namanya Peggy ya, bukan Egi, oke? Si Peggy ini itu tinggalnya jarak dari rumah tempat dia tinggal, tempat ibunya terdaftar di RT, itu cuma 400 meter dari tempat kejadian. Tapi begitu ketua RT-nya ditanya dan diwawancara, namanya ketua RT-nya itu kalau nggak salah Pak Wawan.
Wawan Setiawan, ketua RT di Desa Kepompongan, ya. Begitu ditanya dia nggak kenal yang namanya Peggy, karena si Peggy ini itu nggak pernah tinggal di rumah itu. Dia itu memang dari dulu kerjanya itu di tempat lain, di Bandung gitu loh. Nah, ibunya Peggy yang namanya Kartini berkali-kali diwawancara sama banyak berita, banyak media, dan ibunya selalu bilang kalau pada saat kejadian Peggy itu lagi di Bandung. Lagi ngapain lagi, kerja. Dan dia di Bandung dari tanggal 16 Juli 2016 dan belum balik gitu loh. Nah, polisi datang ke sana pada saat itu, ngambil motor, ngambil apa, disita. Dan ibunya bingungnya tuh gini, kalau misalnya memang dia adalah tersangka dan otak dari semuanya, kenapa nggak ditangkap pada saat itu? Kenapa baru sekarang setelah 8 tahun kemudian? Ibu pintar, aku suka. Dan yang paling kasihan sebetulnya si Peggy yang ketangkep ini bilang kalau tidak apa-apa, aku menjadi tumbal dari orang berada, katanya gitu. Entah apapun artinya aku nggak tahu. Tapi kalau menurut Barbara, Peggy itu kepanjangan dari peran pengganti nggak sih guys? Tapi itu terserah kalian ya mau mikir seperti apa. Cuman kalau menurutku kasusnya ini terlalu aneh gitu loh. Mulai dari polisi merilis DPO tapi nggak ada fotonya, jadi kita juga nggak tahu yang mana gitu kan. Terus tiba-tiba nongol lah si Peggy ini yang menurut pengakuan ibunya sebenarnya rumahnya sudah pernah digeledah gitu karena namanya mirip gitu. Yang satu Peggy, yang satu Egy. Intinya kalian bisa lihat komentar yang ada di seluruh sosial media. Bagaimana netizen di luar sana berkomentar gitu ya tentang kesigapan Pak Polisi gitu, dan banyak sekali yang menurut aku komentarnya sebetulnya ya agak sedikit negatif ya Pak, mohon maaf gitu. Tapi yang namanya netizen kan jempol panas semua gitu, seperti aku gitu kan, mulut dan jempol panas gitu. Intinya aku berharap semoga polisi itu cepat mengungkap kasus ini, dan yang penting asal jangan nangkep aja gitu. Maksudnya harus orang yang sebenarnya yang melakukan gitu loh. Karena netizen itu nggak bodoh loh. Mereka pada pintar semuanya. Dan ibunya sendiri pun udah bilang gitu, kalau misalnya memang si Peggy ini adalah otaknya, kenapa baru sekarang ditangkapnya? Kenapa nggak dari 8 tahun yang lalu? Gitu. Jadi ini adalah tugas dari kepolisian kita, dan Barbara yakin Pak Polisi semuanya pada cerdas dan pintar semua, dan kita tinggal tunggu berita selanjutnya. Peggy yang dulu memang berbeda dengan Peggy yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Memang untuk saya secara pribadi ketika mendengar, melihat, menyimak dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, jujur terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak sandiwaranya. Kita perhatikan saja. Peggy yang dulu itu berbeda dengan Peggy yang sekarang. Apakah kita sebagai netizen Indonesia masih percaya dengan Pak Polisi yang menangani kasus ini? Saya sangat yakin bahwa rakyat Indonesia itu tidak bodoh. Rakyat Indonesia itu bukan sosok yang buta akan teknologi. Dan juga rakyat Indonesia itu bisa menilai bahwa penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini memang banyak dramanya. Terlalu banyak aktingnya. Terlalu banyak kebohongannya yang membuat kita rakyat Indonesia pada akhirnya mempertanyakan tentang kualitas dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Saya sudah sering kali mengatakan bahwa Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo itu semestinya dia harus mampu untuk kembali mengangkat marwah integritas dari institut kepolisian terkait dengan polemik yang terjadi pada kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Karena jujur, saya pada akhirnya tidak percaya lagi dengan kualitas kepolisian
dengan kinerja kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Jujur, saya 100% tidak percaya lagi dengan oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Karena terlalu banyak dramanya, terlalu banyak kebohongannya, terlalu banyak munafiknya, terlalu banyak tipu muslihatnya. Sekali lagi, rakyat Indonesia tidak buta yang namanya teknologi, yang namanya informasi. Penangkapan Peggy bagi kami yang rakyat jelata ini itu hanyalah sebuah drama. Mungkin Peggy itu benar bahwa Peggy adalah peran pengganti, bukan Peggy yang sesungguhnya. Karena kita bisa melihat bagaimana perbedaan fisik, perbedaan lubang telinga, dan lain sebagainya, yang membuat ada tanda tanya besar. Benar nggak ini Peggy? Atau ini hanyalah sebuah sandiwara yang dipertontonkan oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya secara pribadi sudah 100% saya yakin bahwa penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini semuanya hanyalah rekayasa semata. Semuanya hanyalah sandiwara semata. Semuanya hanyalah kebohongan semata yang dipertontonkan oleh oknum-oknum kepolisian yang membuat rakyat Indonesia akhirnya melek. Rakyat Indonesia akhirnya sadar bahwa ternyata hanya sebegitu saja kualitas kinerja dari oknum-oknum kepolisian ini. Atau dengan kata lain bahwa oknum-oknum kepolisian ini sudah makan gaji buta, gaji yang dibiayai oleh rakyat Indonesia. Hal-hal yang mereka tunjukkan kepada kita semuanya hanyalah sandiwara. Dan dari situ saya katakan bahwa mari kita stop untuk percaya dengan oknum-oknum kepolisian yang telah membohongi rakyat Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Mungkin di sisi lain kita bisa melihat bahwa ternyata kualitas dari oknum-oknum kepolisian hanya segitu saja. Rakyat jauh lebih pintar, rakyat jauh lebih cerdas, dan rakyat jauh lebih mengetahui bahwa kebohongan itu memang sudah direncanakan, memang sudah diatur, bahwa ini semua hanyalah sandiwara semata. Masih percayakah kalian dengan kinerja dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini? Bagi saya, tidak. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lainnya. Oke, saya berbicara tegas di sini ya, buat jajaran polisi Cirebon ini ya. Daripada kalian tidak bisa menangani kasus Vina ini, kasus pembunuhan, lebih baik kalian mengundurkan diri ya. Daripada kalian menangani kasus ini, kalian seret-seret ke sana ke sini dan kalian bulatkan, kalian blunderkan, membuat masyarakat Indonesia semakin geram, semakin benci, semakin meluat dengan pernyataan-pernyataan kalian yang DPO ini, tersangka ini, tersangka ini. Dan yang benar kamu salahkan, yang salah kamu benarkan. Lebih baik kalian mengundurkan diri, itu lebih baik, dan serahkan kepada kasus ini orang yang tepat. Dan buat Bapak Presiden Jokowi, tolong kami minta Bapak Jokowi tunjuk orang yang benar untuk menangani kasus ini ya. Daripada kasus ini tidak beres di Cirebon, karena masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang lebih bermanfaat daripada kasus ini. Daripada polis Cirebon ini tidak bisa menangani, lebih baik suruh mengundurkan diri daripada dia tidak bekerja dengan becus. Kita lebih percaya polisi tidur daripada polisi berdiri. Silakan Anda undur diri.
Daripada kalian membulatkan kasusnya Vina ini ya, Indonesia ini masih banyak kasus yang harus ditangani. Bukan kasus ini, kalian menangani kasus ini saja, kalian sudah membelokkan sana sini. Masyarakat sudah geram, sudah benci, sudah meluap karena kalian sudah membelokkan sana sini, membulatkan, menggingungkan, membagongkan. Kalau kalian tidak bisa, lebih balik kalian undur diri, letak jawatan dari jabatan Anda. Salam dari Indonesia, salam untuk dari rakyat semuanya. Setuju, komen, suruh serah saja. Meletakkan jawatan atau mengundurkan diri dari kasus ini daripada masyarakat dibuat puyeng. Lebih banyak kasus-kasus yang lain. Bapak Jokowi, tolong tindak orang-orang ini, ya. Ciri-ciri kasus yang ditunggangi ya, begini. Ini buzzer-buzzer politik ya, bangsat-bangsatnya udah pada berkeluaran karena gue bilang ormas gue bakal turun beserta para aktivis dan juga teman-teman pengacara. Jadi selama ini gue berbicara sebagai Teguh Zanzabella, tapi hari ini gue berbicara sebagai ketua umum dari salah satu ormas di Indonesia ya. Gue sudah mulai mencium ini aroma-aroma apa ya. Gue tahu ini orang siapa, gue tahu banget. Jadi kalau lu bilang gue takut pulang waktu masa pemilu, laporan mana yang mengancam gue? Hah? Wah, gue udah tahu banget ini orang bawa-bawa politik. Artinya kasus ini telah ditunggangi oleh para petinggi. Paham ya? Peggy Setiawan. Hari ini gue lihat berita ijazahnya dari SD sampai dari EJ sampai SMA dicocok-cocokin ya jadi barang bukti. Ini kasus ijazah apa kasus pembunuhan sih Pak? Jangan-jangan salah kamar nih. Ijazah. Ini ijazah ada kaitannya nggak ya? Dicocok-cocokin gitu. Jadi kayak ilmu cocoklogi gitu kan. Ini kasihan loh kalau sana si Peggy Setiawan ini nggak ngelakuin. Bener-bener ini hanya jadi tumbal. Coba deh rentetan peristiwanya di Pak Polisi, coba saya bantu maksudnya rentetan peristiwa hukum ini bila perlu dibedah secara umum gitu loh. Adakan diskusi aja deh, diskusi gitu kan. Di mana di kantor polisi Polres Cirebon misalnya gitu kan. Datang pakar-pakar. Coba undang pakar-pakar, gelar perkaranya bareng-bareng gitu. Coba karena ini udah isu udah menasional. Coba deh. Ini kayaknya makin ngelantur kayaknya nih kalau menurut gue nih. Oh, kok ijazah ini buat apa ijazah? Tapi hak polisi sih. Hak polisi untuk melakukan proses penyelidikan. Tapi kan ijazah disama-samain sama nama. Lalu katanya motornya si Peggy ini nggak diambil-ambil semenjak ditahan. Bisa jadi nggak diambil itu karena bukan dia pelakunya, tapi dia lebih ketakut gitu loh, makanya dia kabur. Jadi karena udah ada isu, nama dia terseret-seret, orang bisa saja takut dan kabur akhirnya gitu. Padahal dia tidak melakukan, tapi karena isunya santer, dia jadi kabur. Apes gitu. Bisa jadi begitu. Jadi hukum itu tidak langsung kita vonis, kita judge bahwa dia itu melakukan, tidak. Melakukan proses penyelidikan secara signifikan. Ya, langkah demi langkahnya harus diatur itu. Jangan sampai ada korban yang memang tidak melakukan, tapi karena takut akhirnya jadi tersangka dia. Gitu. Saya siap mendampingi Peggy, bukan saya mencari-cari kasus, maaf. Kasus udah numpuk di kantor saya. Kantor saya ada 5-5-nya penuh kasus. Ya. Kenapa saya selalu santai-santai di luar? Karena saya pimpinan di law firm. Dan saya ini pimpinan di Lembaga Bantuan Hukum Gajah Mada Nusantara. Jadi nggak perlu saya cari-cari kasus. Saya duduk aja udah dapat duit. Jadi slow ya, netizen slow aja, slow ya. Nggak usah takut, tenang aja. Tanpa lu orang ngomong juga gue udah sukses ya. Oke, sukses selalu. Gue tunggu siapa yang mau menghubungi gue di DM. Gue akan dampingi si Peggy dan lain-lainnya. Makasih. Ngikutin kasusnya Vina, kuota gue sampai habis banyak banget. Belum lagi pala gue puyeng kudu ngapalin si pelaku yang ini, akunnya yang ini. Katanya nonton dia yang di sini, saking pengen tahu kita nih yang mana. Endingnya yang ditangkap tukang bangunan. Udah gitu si pelaku ngelak, katanya dia difitnah, dia merasa nggak melakukan itu. Udah gitu pelaku yang 2 orang lagi dicoret, dihapus namanya tanpa keterangan. Asisten Hotman Paris aja datang ke Jabar kagak ditanggepin. Masa iya kudu Bapak Presiden yang turun kasus begini? Tukang bangunan sampai ngadepin Bapak Presiden G, hawanya kayaknya kesibukannya banyak kudu ngurusin beginian. Mudah-mudahan nih nyampe ke Bapak Prabowo. Tolong dah Pak, mentang-mentang ini orang susah, tolong dah Pak, kita minta keadilannya Pak, kasih kejelasannya ini Pak. Masa pelaku pada dicoret-coret begitu Pak? Udah gitu tuh yang tukang bangunan, udah bener belum Pak itu dia pelaku? Sianan ono,
Emaknya nungguin di rumah, kagak ada petir, kagak ada angin, kagak ada hujan, tahu-tahu ditangkep dia. Tolong dah Pak, saya mohon maaf nih Pak, sebagai rakyat orang kecil, minta tolong sama Bapak ya Pak ya, urusin. Oke? Hai. Ya, apakah Linda sahabat almarhumah Vina? Apakah si Linda ini terlibat? Gue bingung deh kenapa si Linda ini bener-bener tahu kronologi alur ceritanya dari awal sampai akhir gitu, sampai detail-detailnya banget gitu loh. Buat gue yang ngikutin kasus Vina ya dari awal sampai akhir, sampai gue nonton filmnya, sampai gue nonton berkas-berkas yang 2016 lalu tuh yang sempet nongol di media-media itu kan gue tontonin tuh ya. Nah sampai detik ini tuh gue masih bingung kenapa sih sosok Linda itu gue bener-bener gak pernah lihat muka aslinya itu yang seperti apa gitu loh. Cuman banyak banget yang seliweran di FYP tuh mukanya Linda yang ini, Linda yang ini, Linda yang ini gitu loh. Jadi gak tahu gitu Linda yang sebenarnya itu yang mana. Dan gue bingung kenapa sih sosok Linda ini, yang dimana Linda ini adalah sumber berita utamanya gitu ya kan, karena Linda ini yang mengetahui alur ceritanya, detailnya seperti apa, kronologinya, jumlah pelakunya dan segala macamnya, yang katanya si Linda ini dirasuki oleh arwahnya si Vina itu sendiri gitu loh. Tapi kenapa gak pernah ada di wawancara manapun? Sedangkan kalau memang kasus ini mau diusut, ya mesti yang diwawancarain ya si sumber beritanya itu, ya itu adalah Linda gitu loh. Menurut kalian, apakah si Linda ini beneran kesurupan atau gimana? Disclaimer ya, gue bukannya nggak percaya kalau Linda ini kesurupan atau gimana-gimana, enggak. Gue satu sisi percaya dengan adanya kesurupan dan dengan adanya hal-hal mistis yang seperti itu, tapi satu sisi juga gue harus menggunakan akal pikiran alias logika. By the way, gue pribadi pernah beberapa kali mengalami kesurupan dan gue sering banget ngeliat orang kesurupan yang langsung ditangani oleh pendeta ataupun ustadz gitu. Dan setahu gue, sepengetahuan gue dan sepengalaman gue dan sepenglihatan gue, kalau orang kesurupan itu si arwahnya itu masih harus beradaptasi dengan tubuh itu sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa langsung yang cerita cas-cis-cus mendetail gitu loh setahu gue ya. Dan biasanya kalau memang ada orang yang surupan itu biasanya si arwah ini hanya menyebutkan clue gitu. Jadi dibuat kayak teka-teki gitu loh. Tapi beda sama yang dialami sama si Linda ini. Kalau si Linda ini bener-bener tahu alur ceritanya, pelakunya siapa, ada berapa jumlah pelakunya gitu loh. Bahkan sampai nama pelakunya pun si Linda ini tahu gitu. Maka dari itu banyak banget netizen yang berspekulasi kalau si Linda ini sebetulnya terlibat. Bahkan banyak juga netizen yang berspekulasi kalau si Linda ini sebenarnya tidak kesurupan, tapi si Linda ini memang betul menceritakan kronologi kejadiannya karena si Linda itu ya ada di TKP tersebut gitu loh. Nah, kalau kalian tipe netizen yang mana nih? Tipe netizen yang percaya kalau si Linda ini kesurupan atau tipe netizen yang tidak percaya kalau si Linda ini kesurupan? Coba jawab di kolom komentar. Tapi coba deh lupakan tentang hal-hal kesurupan tersebut. Coba sekarang fokus sama kenapa si Linda ini menghindar diwawancarai atau tidak. Kenapa si Linda ini tidak pernah nongol di wawancara manapun. Kalau memang Linda memang betul tidak terlibat, kenapa dia tidak mau memberikan kesaksiannya? Sedangkan awal berita ini, sumber beritanya ya memang dari si Linda itu. Dan kenapa kalau memang si Linda ini betul tidak terlibat, kenapa si Linda ini memilih untuk diam? Coba, kalau menurut kalian gimana? Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Dari komentar netizen ini, pada akhirnya kita rakyat Indonesia pun jadinya melek bahwa lebih baik kita percaya sama polisi tidur daripada kita harus percaya dengan polisi berdiri. Ya, ketika kita menyimak sandiwara yang dipertontonkan oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini, saya secara pribadi jadi hilang respect kepada oknum-oknum kepolisian yang kualitas dan kinerjanya seperti ini. Saya jujur menyesal karena oknum-oknum kepolisian seperti ini masih saja dibayar oleh negara. Masih saja mereka menikmati hidup mereka dengan uang rakyat. Kalau saya sih malu sebenarnya. Malu kenapa? Karena saya tidak mampu untuk menegakkan lagi yang namanya kebenaran. Tidak mampu untuk menegakkan lagi yang namanya keadilan. Saya tidak tahu entah ke pihak mana lagi yang bisa kita percaya dalam menangani sebuah persoalan seperti ini. Kalau memang pada akhirnya rakyat Indonesia ini dipertontonkan
dengan kualitas kinerja yang benar-benar tidak profesional. Menyesal iya, kecewa iya, marah pun iya. Tapi begitulah kualitas dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Cara yang ditunjukkan oleh oknum-oknum kepolisian ini sekaligus menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa letak profesionalitas yang ditunjukkan oleh oknum-oknum kepolisian ini telah mencoreng marwah, telah mencoreng nama Institut Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah poin penting yang perlu kita rakyat Indonesia ketahui, yang perlu kita rakyat Indonesia sadari, bahwa kualitas dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini telah mencoreng wajah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Saya sama sekali tidak menyangka ketika kita melihat, kita menyaksikan, dan kita dipertontonkan oleh oknum-oknum kepolisian yang benar-benar tidak berkualitas, yang benar-benar tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan ini. Kita lihat saja, seorang Peggy yang dulu dan Peggy hari ini benar-benar jauh berbeda. Murni, ini hanyalah peran pengganti. Murni bahwa penyelesaian dalam kasus pembunuhan Vina ini tidak benar-benar ditunjukkan tentang profesionalitasnya yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian ini. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa pada akhirnya ada sandiwara besar, ada drama besar, ada kebohongan besar yang ditunjukkan oleh oknum-oknum kepolisian ini kepada rakyat Indonesia. Saya tidak mengerti bagaimana kira-kira perasaan dari seorang Kapolri, Listio Sigit Prabowo, ketika melihat drama yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh oknum-oknum kepolisian di Jawa Barat ini. Masih percayakah kalian dengan kualitas, dengan profesionalitas dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini? Memalukan, menjijikkan, memuakan. Itulah yang dirasakan oleh netizen Indonesia. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa begitu sakit keluarga dari Eki dan Vina ketika melihat cara kerja dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini. Sandiwaranya luar biasa. Kebohongannya benar-benar terpampang jelas. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya ada netizen yang menilai bahwa rakyat pada akhirnya harus lebih percaya kepada polisi tidur daripada polisi berdiri. Adalah sebuah statement, adalah sebuah pernyataan yang benar-benar sangat merendahkan, yang benar-benar sangat mencoreng wajah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua bahwa tidak semua oknum kepolisian mampu untuk menegakkan yang namanya kebenaran, mampu untuk menegakkan yang namanya keadilan dalam menyelesaikan segala persoalan hukum di bangsa ini. Mari, kita harus tetap menggunakan logika akal sehat kita, dan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, kita jadinya sadar bahwa beginilah kualitas dan kinerja dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini. Mari kita beramai-ramai menaruh kepercayaan kepada polisi tidur
daripada polisi berdiri. Karena itu jauh lebih terhormat dan jauh lebih elegan daripada kita berkoar-koar, kita memberikan kritik tetapi sama sekali tidak direspon, tidak ditanggapi oleh oknum-oknum kepolisian dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.